Ayub ke sini. Bisa jadi dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Datang kepada teman-temannya, saya dapat amplop 2, bukan amplop isinya di dalam. Masalah amplop tidak penting, yang penting isinya di dalam. Dapat 2 ini, gaji ini. Bagaimana ini? Saya pusing, saya takut, satu sisi saya takut, tapi satu sisi saya senang. Kemudian teman-temannya bilang, udah itu berkat dari Tuhan. Didoain saja pasti kepalsuannya hilang dan ganti dengan kemurnian itu. Itu berkat dari Tuhan. Tapi tidak tenang hatinya. Datang ke pendeta, dia tanya. Kemudian dia bilang, kamu bawa pulang 1, kamu ambil 1 dan bawa pulang 1. Dan akhirnya dia bawa pulang. Ketika dia bawa pulang, saudara, sacoknya lalat masuk ke mulut saja nggak sadar. Masuk perlu lalat. Kira-kira dia lihat sacoknya sudah kenyang lalat. Lalu dia bilang, kenapa sacok? Kenapa sugoinya? Itu bahasa Jepangnya. Kamu baik sekali ya, luar biasa ya. Dan itu menjadi satu kesaksian yang besar di tengah-tengah wilayah itu. Tapi seandainya dia tidak kembali, kemudian satu kali karena kebiasaan itu terus menerus, dosa pasti ketahuan. Kenapa? Dosa itu akan lama-kelamaan akan menjadi busuk, dan itu akan tercium oleh siapapun juga. Seperti daging busuk, daging disimpan terlalu lama, bukan di kulkas tapi taruh di luar, lama-kelamaan akan busuk-busuk dan kecium, betul? Maka ketika hal itu kecium, ketahuan, mau taruh di mana mukaku ini, walaupun mukanya di sini, malunya luar biasa. Sudah malu, dipecat lagi, betul? Kenapa? Saya melihat satu hal yang ada dalam orang Jepang adalah tidak boleh merusak kepercayaan yang diberikan, betul? Baik kami juga sebagai pendeta, apalagi pendeta senior kami, senior pastor kami adalah seorang Jepang. Kami sangat menjaga sekecil apapun namanya kepercayaan. Karena ketika kepercayaan yang walaupun kecil itu tercoreng, maka untuk membangun kembali kepercayaan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Meruntuhkan sebuah kepercayaan itu hanya 1 detik saja itu bisa. Tapi membangun sebuah kepercayaan menuntut waktu yang cukup lama supaya kita orang bisa kembali percaya kepada kita. Betul? Maka saya mau katakan, saudara, ketika kita berdoa, Tuhan biarlah ini menjadi bagian dalam hidupku, maka kita tidak akan main-main dalam kehidupan ini. Tidak main-main dalam rumah tangga. Kita tidak main-main dalam pekerjaan. Kita tidak main-main dalam segala yang dipercayakan kepada kita. Kenapa? Karena kita tahu ini adalah bagian dalam hidup kita. Nah, bagian yang terakhir, ketika kita katakan, biarlah ini menjadi bagian, biar aku menikmati ini menjadi bagian dalam hidupku. Dari kalimat ini ada satu kekuatan di dalamnya, yaitu ada ungkapan syukur, dan ungkapan syukur ini mengakibatkan kita merasa puas. Betul? Ketika saya katakan biar aku menikmati bagianku ini, maka di situ ada satu ungkapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan bagian kepada saya. Tapi di dalamnya juga ada satu kepuasan yang keluar dari dalam hati kita kepada Tuhan. Maka ketika kepuasan itu ada, orang tidak akan mungkin tinggal dalam kekhawatiran. Orang tidak akan mungkin tinggal dalam keserakahan. Orang tidak akan mungkin merasa sombong kalau Tuhan mengaruniakan banyak hal dalam hidupnya. Betul. Tetapi dia tetap menyadari ini adalah bagian yang Tuhan percayakan kepadaku. Saudaraku, nah, ketika kita sampai pada titik itu, walaupun kita mempersiapkan hidup ini, memplanning hidup ini ke depan, kita memplanning hidup anak-anak kita ke depan, kita memplanning segala sesuatu ke depan, tetapi ingat, planning kita bukan menjadi tujuan dan final akhir dalam hidup. Tetapi ketika kita memplanning, kita naikkan semuanya kepada Tuhan. Betul? Kita naikkan semua kepada Tuhan dan kita angkat tinggi-tinggi. Tuhan, ini planning saya. Ini rencana saya. Tetapi firman-Mu mengatakan, rencanaku bukanlah rencanamu, jalanku bukanlah jalan. Maka sekarang Tuhan, saya sebagai manusia yang Kau berikan kekuatan,
Saya sebagai manusia engkau berikan otak. Saya sebagai manusia engkau berikan perasaan dan kehendak. Saya sudah memplanning hidup ini. Tapi saya membawa itu kepadamu. Karena hidup ini bukan milik saya, tapi hidup ini milik Tuhan. Amen. Saya memplanning hidup anak saya. Tapi anak ini bukan milik saya, anak ini milik Tuhan. Silakan Tuhan yang mengatur sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika Tuhan pimpin kita keluar dari planning kita tidak akan sakit hati. Betul? Kita tidak akan kecewa sama Tuhan. Kita tidak akan merasa Tuhan kalau begitu saya tidak percaya Engkau lagi. Tetapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kita tahu mungkin bagi kita planning kita baik, tetapi planning Tuhan yang teramat lebih baik dalam hidup kita. Ketika Tuhan menyerongkan keluar daripada planning kita, yang salah bukan planning Tuhan, tapi yang salah adalah planning kita. Betul? Maka disitulah kita mengucap syukur. Kenapa? Karena planning Tuhan bukan mau membawa kita kepada kehancuran, tetapi planning Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Damai sejahtera yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sehingga saudaraku, ini kekuatan kita di dalam Tuhan. Ini nilai lebih dalam kekristenan yang tidak ada pada orang lain. Maka gara-gara harta orang bisa gantung diri di bawah pohon tobat. Tetapi orang Kristen tidak seperti itu. Kenapa? Karena aku menikmati bagian yang ada pada saudaraku. Ketika saya merenungkan sampai pada titik ini, saya katakan, Tuhan, Engkau terlalu baik dalam hidupku. Engkau terlalu sangat amat baik dalam hidupku. Tidak ada seorang pun yang menggantikan Engkau, dan tidak ada satu apapun yang menggantikan Engkau dalam hidupku. Dan saya juga mau berkata sebagaimana Asaf berkata masuk pasal yang ke-73. Tidak ada yang kuingini di bumi, dan tidak ada yang kuingini di surga selain Engkau. Walaupun hatiku dan dagingku habis lenyap, tapi Engkau adalah bagianku selama-lamanya dalam hidupku. Dan saya mau berkata sebagaimana Habakuk